Perkenalkan, nama saya Rudi Favoris Mola dari kelas 2E Manajemen dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Wahid Najwan, saya manajemen 2E dari kelompok 5. Hai, perkenalkan nama saya Sini Mardiansa dari manajemen 2E kelompok 5. Hai, nama aku Nia Fatina, aku dari kelas manajemen 2E, kelompok 5. Hai, saya Salsa Julianti dari kelas 2E manajemen, kelompok 5. Hai, perkenalkan nama saya Putri Putri dari kelas 2E manajemen kelompok 5. Bye. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah konsumen atau pembelinya. Pasar oligopoli ini juga termasuk jenis pasar persaingan tidak sempurna. Produsen yang mendominasi pada pasar oligopoli ini seperti industri semen, industri rokok, industri kendaraan bermotor, jasa penerbangan, dan masih banyak lagi. Salah satu yang menarik pada pasar oligopoli ini adalah banyaknya jenis iklan dan setiap jenis produk yang sama, namun produsennya berbeda-beda. Adapun struktur pasar yang mengacu pada karakteristik organisasi pasar yang menentukan perilaku perusahaan dalam suatu industri. Ini menentukan sifat persaingan dan harga serta inflasi terhadap terhadap pangsa dan keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Nah, kita bisa lihat dari jumlah perusahaan dan produsen. Jika hanya ada satu perusahaan, maka dinamakan pasar monopoli. Jika ada beberapa perusahaan, dinamakan oligopoli. Dan jika ada banyak perusahaan produknya homogen, maka dinamakan pasar persaingan sempurna. Sedangkan jika ada banyak perusahaan yang produknya terdiferensiasi, maka dinyatakan pasar monopolistik. Adapun faktor-faktor penyebab pasar oligopoli. Yang pertama, produsen pemasok sedikit. Kedua, perusahaan dengan hak paten eksklusif terbatas. 3. Perusahaan memiliki kompetensi tinggi. 4. Sedikit perusahaan yang dapat mengontrol pasokan bahan baku. Yang kelima, kebutuhan investasi cukup besar. Dan yang keenam adalah ada support dari pemerintah yang terkait. Sekian faktor penyebab pasar oligopoli. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar oligopoli dan jenis-jenis pasar oligopoli. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama ada harga antar produk hampir sama. Nah, yang kedua adalah terdiri dari dua perusahaan atau lebih. Nah, yang ketiga adalah produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Nah, yang terakhir adalah membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis pasar oligopoli. Nah, yang pertama adalah jenis pasar oligopoli terdiferensiasi. Nah, jenis pasar ini merupakan pasar yang hanya memperjualbelikan satu jenis barang saja. Namun, harga pada satu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Nah, yang kedua adalah jenis pasar oligopoli kolusi. Nah, jenis pasar ini yaitu hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Nah, yang ketiga adalah pasar oligopoli non kolusi. Pasar jenis ini merupakan pasar yang jika ada perusahaan yang ingin menaikkan harga suatu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan maksudnya yang terjadi pada perusahaan lain. Nah, yang terakhir adalah pasar oligopoli murni. Nah, jenis pasar oligopoli murni ini adalah pasar yang hanya memperjualbelikan satu barang saja. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli itu sendiri. Kelebihan yang pertama, ada persaingan yang cukup ketat untuk produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumennya itu sendiri. Yang kedua,
meskipun cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai merek. Yang ketiga, perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Selanjutnya kelemahan. Yang pertama, produsen membutuhkan biaya dan promosi yang cukup besar. Yang kedua, sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumennya. Yang ketiga, adanya persaingan ketat di dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti, bahkan bertahan di pasar itu sendiri. Baik, selanjutnya tentang oligopoli. Pada dasarnya terdapat dua teori pokok dalam menganalisis pasar oligopoli, yaitu antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya. Di dalamnya melakukan kegiatannya tidak terdapat suatu ikatan tertentu atau bisa disebut independent action. Kenapa bisa disebut suatu ikatan tertentu? Karena akibat dari bebasnya masing-masing pengusaha di dalam menentukan kebijakannya, terutama kebijakan harga dan produksi, adalah timbulnya perang harga di antara sesama pengusaha oligopoli tersebut. Akhir dari perang harga ini adalah membuat kehancuran bagi beberapa pengusaha tertentu, sampai di mana kemampuan pengusaha oligopoli di dalam perang harga ini sangat tergantung kepada produk yang dihasilkan dan biaya produksinya. Selanjutnya, yang kedua, antara pengusaha-pengusaha yang ada dalam pasar oligopoli menjalin suatu ikatan collusion tertentu. Ikatan ini ada yang sempurna, perfect collusion. Kenapa bisa disebut sempurna? Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing pengusaha oligopoli merupakan bagian dari suatu industri. Dengan kata lain, semua perusahaan oligopoli menggabungkan diri secara sempurna menjadi suatu perusahaan besar. Misalnya kartel, masih kalian tahu kan? Pernah dengar kartel? Dengan demikian, kartel merupakan perusahaan monopoli murni dengan anggota beberapa perusahaan oligopoli. Dan ada yang tidak sempurna, imperfect collusion. Kenapa tidak sempurna? Karena teori ini menggunakan asumsi bahwa di antara perusahaan-perusahaan oligopoli yang menghasilkan produk homogen menggabungkan diri secara diam-diam, jadi tidak membentuk kartel seperti yang telah dibahas sebelumnya. Oleh karenanya, penggabungan demikian dinamakan penggabungan tidak sempurna, imperfect collusion. Hai, di sini aku akan meneruskan dari materi yang sebelumnya. Di sini aku akan menjelaskan karakteristik oligopoli, yaitu dibagi menjadi 3. 1. Berdasarkan jumlah perusahaannya. Ada sedikit atau beberapa perusahaan di dalam pasar, sehingga aksi perusahaan yang satu akan mempengaruhi perusahaan yang lainnya. Yang kedua, bisa dilihat dari produknya. Produk yang dihasilkan bisa terdiferensiasi maupun atau tidak, yaitu homogen. Yang ketiga, barriers to entry. Ada barrier perusahaan ingin masuk ke dalam pasar oligopoli, sehingga jumlah perusahaannya menjadi terbatas. Barriernya berupa skala ekonomi, paten, reputasi, dan lain-lain. Contohnya, perusahaan kendaraan bermotor, komputer, semen, dan mie instan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kurva oligopoli, yaitu seperti yang teman-teman bisa lihat. Di sini ada garis patah-patah, yaitu terbagi menjadi demand elastis dan demand inelastis. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Kurva dalam pasar oligopoli berbentuk patah. Perlu diketahui, awalnya bentuk kurva permintaan dalam jangka pendek sifatnya adalah elastis, sedangkan dalam jangka panjang sifatnya inelastis.
masih dalam oligopoli menaikkan harganya, pesaing tidak akan mengikutinya, sehingga perusahaan akan mengalami penurunan permintaan yang signifikan. Konsumen akan beralih pesaing. Contohnya ada dua perusahaan dalam menentukan harga, yaitu perusahaan A awalnya menentukan harga dengan kurva permintaan elastis, sehingga perusahaan B memotong permintaan A sehingga menjadi inelastis, sehingga perusahaan